Assalamualaikum Pak Wahidin. Waalaikumsalam Pak Dwi. Silakan masuk sini Pak Dwi, masuk. Iya iya Pak, permisi Pak, boleh saya minta waktunya sebentar, mau ngobrol nih. Ya tentu saja boleh Pak dengan senang hati. Gimana gimana mau ngobrol apa kita? Terima kasih ya Bapak udah meluangkan waktunya Pak untuk saya Pak. Saya juga senang nih Pak Dwi mau bercerita dengan saya ya, mau mengutarakan isi hatinya. Gimana gimana Pak Dwi? Iya Pak, begini Pak, akhir-akhir ini di kelas saya tuh ada beberapa murid yang tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan Pak. Saya bingung menghadapi situasi ini Pak. Oh gitu Pak Dwi. Kira-kira nih apa yang Pak Dwi harapkan nih dari obrolan kita hari ini nih? Sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih jauh lagi. Ya, saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang ini, Pak, agar murid-murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan memiliki motivasi belajar yang semakin baik, Pak. Oke, eh, jika obrolan kita hari ini mendapatkan solusi ya dari permasalahan Bapak, apakah Bapak bersedia nih menjalankan solusi tersebut nih? Iya, Pak, tentu saja saya sangat bersedia, Pak. Oke, baik. Pertama saya mau bertanya dulu nih ke Pak Dwi, bisakah Bapak ceritakan nih permasalahan yang sedang Bapak hadapi ya lebih spesifik lagi itu gimana Pak? Begini, Pak, di kelas saya beberapa murid itu sering tidak mengumpulkan tugas, Pak. Padahal saya tuh selalu mengingatkan murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu, Pak. Tetapi kenyataannya mereka mengabaikan tugas yang saya berikan, Pak. Oh, jadi masalahnya ada beberapa murid Pak Dwi nih ya, jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Kira-kira begitu ya permasalahannya ya? Iya, Pak, betul, Pak. Oke. Apa sih yang membuat murid di kelas Bapak itu jarang mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Mungkin Pak Dwi bisa ceritakan nih, kira-kira yang setahu Pak Dwi saja ya, yang Pak Dwi rasakan. Kira-kira penyebabnya itu apa? Kalau saya perhatikan, Pak, murid saya itu seperti Hmm. acuh kepada saya, Pak. Mereka sepertinya kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas saya, Pak. Oh, gitu ya Pak Dwi ya. Kira-kira nih menurut Pak Dwi, apa sebenarnya beberapa murid di kelas Bapak Dwi ini kurang tertarik ya mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas nih mengumpulkan tugas nih. Jadi penyebabnya itu apa ya? Mungkin bisa jadi karena metode mengajar saya yang kurang tepat ya, Pak. Sehingga kurang menarik perhatian murid-murid saya di kelas, Pak. Kalau boleh tahu metode mengajar Bapak di kelas itu seperti apa, Pak? Saya biasanya mengajak murid bekerja dalam kelompok dan memberikan kesempatan Hmm, kepada mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan, Pak. Seperti itu. seperti itu ya. Mm-mm. Nah, menurut Pak Dwi sendiri nih, metode yang Bapak gunakan itu sudah efektif bagi murid-murid atau belum, Pak? Ya, kalau awal-awal kegiatan pembelajaran mah mereka tertarik, sangat tertarik, Pak, dan sangat antusias. Tapi dalam beberapa minggu ini sepertinya mereka udah mulai bosan, Pak. Sudah mulai bosan ya, Pak ya? Iya, Pak. Baik, Pak Dwi. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu penyebab dari permasalahan Pak Dwi ini karena murid-murid yang sudah mulai bosan, ya, kurang tertarik dalam kegiatan pembelajaran sehingga berpengaruh nih pada motivasi belajar mereka ya, Pak Dwi ya, dan menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugas. Ya, seperti itu ya, Pak Dwi ya. Wah, iya, Pak, memang betul seperti itu, Pak. Nah,
kira-kira nih solusi apa yang akan Pak Dwi ambil nih ya untuk mengatasi hal ini? Apakah sudah punya solusinya atau belum? Sepertinya saya harus mengubah metode mengajar saya, Pak. Keputusan yang sangat baik, Pak Dwi ya. Lalu sekarang apa nih rencana yang akan Pak Dwi lakukan ke depannya nih? Saya berencana akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif dan tentunya menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya sehingga mereka termotivasi untuk belajar, Pak. Luar biasa sekali, Pak Dwi. Nah, selain itu nih, Pak Dwi, hal apa lagi yang akan Pak Dwi lakukan nih? Eh, saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi, Pak, sesuai dengan minat belajar murid. Oh iya, Pak, selain itu juga saya akan memberikan Mm, kebebasan kepada murid-murid saya, Pak, mengumpulkan tugas iya. dalam bentuk sesuai dengan minat mereka, Pak. Wah, itu ide yang sangat menarik nih, Pak Dwi ya. Nah, kapan Pak Dwi akan melaksanakan ide-ide atau rencana-rencana itu tuh, Pak? Saya akan melaksanakannya dalam beberapa hari ke depan, Pak. Oke, baiklah Pak Dwi. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar pada hari ini nih, dari permasalahan Bapak ya, apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil nih? Oh iya, Pak. Ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Saya harus lebih peka dengan kebutuhan murid-murid di kelas saya, Pak. Saya akan menerapkan metode mengajar yang bervariatif dan menyenangkan, menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran, sehingga murid-murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, Pak. Baik sekali Pak Dwi. Nah, sekarang Pak Dwi sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak atau belum nih? Apakah Pak Dwi sudah merasa lebih baik, lebih enakan, tidak apa namanya, pikirannya sudah plong, sudah lega atau gimana? Alhamdulillah, Pak, saya sudah merasa lega. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, Pak. Aduh, sama-sama nih Pak Dwi ya. Terima kasih juga sudah mau bercerita kepada saya nih. Ya udah, Pak, kalau gitu saya izin pulang dulu ya, Pak. Ya, silakan Pak Dwi, silakan, silakan. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.